VOA This Morning. Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC. Bersama saya Rifan Dwi Astono dalam edisi hari Senin tanggal 19 Agustus 2024. Gimana nih 17-annya kemarin? Semoga penuh sukacita dan meningkatkan semangat patriotisme tentunya. Dan seperti biasanya untuk memulai hari yang baru di pekan yang baru ini, redaksi VOA sudah menyiapkan beragam berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump sama-sama berjanji mengendalikan inflasi dalam kampanye Pilpres. It is highly unlikely that any single policy introduced by a president. Warga Indonesia di ibu kota Amerika Serikat Washington DC ikut memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-79. Saya bergembira bahwa pada bulan Agustus ini, tentunya 17 Agustus sebagai puncak perayaan pengibaran bendera. Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Kini kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu menuduh Hamas menyabotase upaya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Pernyataan itu disampaikannya saat menggelar pertemuan kabinet di Yerusalem. Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar sebagai mediator mengatakan bahwa mereka hampir mencapai kesepakatan setelah perundingan di Doha. Akan tetapi, Hamas yang tidak ikut serta secara langsung dalam perundingan menuduh Israel mengajukan sejumlah tuntutan baru ke dalam proposal kesepakatan yang telah didukung Amerika dan komunitas internasional serta pada prinsipnya telah disetujui Hamas. אני רוצה להדגיש, אנחנו מקיימים משא ומתן ולא מתן ומתן. יש דברים שאנחנו יכולים להיות גמישים לגביהם, ויש דברים שאנחנו... Kami sedang melakukan negosiasi dan kami tidak akan hanya terus memberi. Ada hal-hal yang kami bisa fleksibelkan dan ada hal-hal yang kami tidak bisa fleksibelkan, ungkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di hadapan kabinetnya hari Minggu. Hamas menolak tuntutan terbaru Israel yang mencakup kehadiran militer secara terus-menerus di sepanjang perbatasan dengan Mesir dan garis yang memisahkan Gaza, di mana militer akan menggeledah warga Palestina yang kembali ke rumah mereka untuk membasmi militan. Hamas menuntut penarikan militer Israel secara penuh, seperti tercantum pada seluruh versi proposal kesepakatan gencatan senjata sebelumnya. Para pekerja medis dan aktivis di India terus berunjuk rasa memprotes pemerkosaan dan pembunuhan seorang dokter magang perempuan sambil menuntut segera ditegakkannya keadilan dengan berdemo di jalan-jalan di beberapa bagian negara itu hari Minggu. Dokter-dokter di seluruh India berunjuk rasa dan menolak melayani pasien non-darurat selama sepekan terakhir setelah terjadinya pembunuhan seorang mahasiswi pasca sarjana kedokteran sekitar dini hari pada 9 Agustus lalu di Kolkata. Ashta Bajai, salah seorang pengunjuk rasa yang juga mahasiswi kedokteran mengatakan, हम जब हॉस्पिटल में काम करने आते हैं घर पे यही बोल के आते हैं कि मम्मी मैं सेफ हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है वो हॉस्पिटल में काम कर रही है. Ketika kami pergi untuk bekerja di rumah sakit, kami meyakinkan orang tua kami bahwa kami aman karena kami di rumah sakit. Orang tua kami juga tenang, berpikiran kami aman karena kami di rumah sakit. Tapi zaman sekarang bahkan rumah sakit pun tidak aman, ungkap Ashta. India melakukan perubahan besar terhadap sistem peradilan pidananya, termasuk hukuman yang lebih berat setelah terjadinya pemerkosaan massal dan pembunuhan yang terjadi pada tahun 2012. Akan tetapi, para pegiat mengatakan belum banyak perubahan yang terjadi dan belum cukup banyak langkah yang diambil untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Perusahaan-perusahaan yang mengimpor minyak kelapa sawit dari Malaysia akan dapat mengadopsi orang utan, tapi tidak boleh membawanya keluar dari negara itu, kata Menteri Komoditas Malaysia pada hari Minggu dalam versi revisi dari skema pelestarian lingkungan yang sempat diumumkannya awal tahun ini. Mei lalu, Menteri itu mengajukan rencana untuk mengirim orang utan ke luar negeri sebagai hadiah dagang dalam upaya untuk meredakan kekhawatiran terkait dampak produksi minyak kelapa sawit terhadap habitat orang utan yang seringkali melibatkan pembukaan lahan hutan. Program itu memicu keberatan dari kelompok-kelompok pelestarian lingkungan yang mengkhawatirkan kesejahteraan orang utan yang terancam punah. Kita punya diplomasi orang hutan ini, dia tidak boleh keluar daripada natural habitat dia dalam kawasan. We have to keep them here.
Hewan-hewan itu tidak bisa meninggalkan habitat alami mereka. Kita harus menjaga mereka di sini. Dan kemudian kita akan bertemu dengan negara-negara atau pembeli minyak kelapa sawit kita jika mereka ingin bekerja sama untuk memastikan bahwa hutan ini dapat dirawat dan dilestarikan selamanya, kata Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Johari Abdul Ghani dalam konferensi pers di Sabah. Ia mengatakan dana yang dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan yang mengadopsi orangutan akan didistribusikan kepada lembaga-lembaga nirlaba. Pemerintah Sabah akan memantau area hutan yang menjadi habitat primata tersebut dan berupaya memantau keselamatan dan kondisi mereka. Kita beralih ke Rusia. Salah satu gunung api paling aktif di Rusia meletus, memuntahkan gumpalan abu setinggi 5 km ke langit di atas semenanjung Kamchatka di Rusia Timur jauh dan sempat memicu peringatan kode merah bagi pesawat. Gunung api Shiveluh mulai meletus tak lama setelah gempa bumi berkekuatan 7 magnitudo melanda pantai timur Kamchatka pada hari Minggu. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump pekan lalu memaparkan visi ekonomi mereka untuk Amerika. Mereka berjanji untuk mengendalikan inflasi dan memangkas pajak federal atas tip pekerja. Meski kedua ide tersebut populer, para ahli mengatakan bahwa ide-ide tersebut tidak mudah untuk diterapkan. Jika ada satu isu yang menyatukan para pemilih Amerika, baik Demokrat maupun Republik, maka itu adalah seperti yang disampaikan oleh seorang pemilih dari Virginia bernama James Russell. I just see the prices keep increasing by 25 cents. Saya hanya melihat harga terus naik sebesar 25 sen dan 50 sen, dan tidak ada yang benar-benar mudah lagi bagi kantong kita. Menjelang pemilihan November mendatang, kedua pesaing, Wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump berfokus pada inflasi. When I am elected president, I will make it a top priority. Ketika saya terpilih sebagai presiden, saya akan menjadikannya prioritas utama untuk menurunkan biaya dan meningkatkan keamanan ekonomi bagi semua warga Amerika. Demikian janji yang disampaikan oleh calon Partai Demokrat Kamala Harris, sementara calon Partai Republik Donald Trump mengatakan, Does anyone here feel richer under Kamala Harris than Apakah ada orang di sini yang merasa lebih kaya di bawah pemerintahan Kamala Harris dan Crooked Joe daripada selama pemerintahan Trump? Apakah ada yang lebih murah di bawah pemerintahan Kamala Harris dan Crooked Joe? Harris secara khusus mengecam industri pengolahan daging. Sementara Trump mengatakan ia akan melawan kenaikan harga dengan meningkatkan produksi minyak dan gas. Namun para analis merasa pesimistis mengenai keberhasilan upaya tersebut seperti disampaikan oleh Andrew Lotz, Direktur Kebijakan Ekonomi di Bipartisan Policy Center di Washington, D.C. It is highly unlikely that any single policy introduced by a president. Sangat tidak mungkin bahwa satu kebijakan tunggal yang diperkenalkan oleh seorang presiden dapat memiliki dampak yang cukup signifikan untuk menurunkan inflasi dari levelnya saat ini ke target jangka panjang Federal Reserve, yaitu 2%. Bulan lalu, inflasi tahunan Amerika turun di bawah 3% untuk pertama kalinya sejak Maret 2021, meskipun warga Amerika masih merasakan kesulitan akibat kenaikan harga barang-barang konsumen. Namun, kesehatan ekonomi secara keseluruhan tetap menjadi perhatian utama bagi para pemilih dan menjadi titik serangan di arena kampanye. Kita tidak akan membiarkan orang gila sosialis yang tidak kompeten ini terus menghancurkan ekonomi kita selama 4 tahun lagi. Dia akan menghancurkan negara kita. Compare my plan with what Donald Trump intends to do. Bandingkan rencana saya dengan apa yang ingin dilakukan oleh Donald Trump. Ia berencana untuk memberikan potongan pajak besar-besaran kepada para miliarder dari tahun ke tahun. Dan ia berencana untuk memotong pajak perusahaan lebih dari $1 triliun. Trump sebelumnya mengungguli Presiden Joe Biden dalam jajak pendapat pemilih terkait isu ekonomi. Sekarang setidaknya satu jajak pendapat menunjukkan bahwa pemilih mempercayai kedua kandidat hampir sama, dengan 42% mendukung Harris dan 41% mendukung Trump. Seiring meningkatnya ancaman polio di jalur Gaza, sejumlah organisasi kemanusiaan menyerukan gencatan senjata agar mereka dapat melaksanakan vaksinasi dan mencegah timbulnya wabah virus itu. Selengkapnya disampaikan Bani Rahayu. Satu kasus polio telah terkonfirmasi di Gaza, sementara beberapa anak lain diduga terinfeksi.
Virus tersebut terdeteksi pada air limbah di 6 lokasi berbeda pada bulan Juli lalu. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Palestina, Majid Aouni Abu Ramadan, pada Jumat melaporkan kasus pertama polio menimpa seorang anak berusia 10 bulan yang belum divaksinasi di kota Dir al-Balah, yang merupakan kasus pertama dalam beberapa tahun terakhir di daerah kantung pesisir itu. Majid mengatakan, With sorrow, we declare today that dengan berat hati, hari ini kami umumkan bahwa terdapat satu kasus polio aktif di jalur Gaza. Kasus ini menimpa seorang anak, tepatnya bayi. Di pusat kota Dir al-Balah, air limbah menggenangi jalanan. Sejumlah warga yang tidak memiliki tempat tinggal layak mendirikan tenda pengungsian di dekat saluran air limbah. Sementara Israel terus melancarkan operasi militernya di daerah yang terkepung itu. Organisasi-organisasi kemanusiaan menyebut Gaza telah bebas polio selama 25 tahun. Namun, angka vaksinasi merosot tajam setelah dimulainya perang antara Israel dan Hamas 10 bulan lalu, dan wilayah itu pun menjadi sarang berkembang biaknya virus tersebut. Organisasi kemanusiaan Mercy Corps memperkirakan sekitar 50.000 bayi yang lahir sejak perang dimulai belum diimunisasi polio. Hitam Dia, pengungsi dari Nusairat, mengatakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami meminta mereka menyediakan hal paling sederhana, yaitu vaksin untuk anak-anak kami. Bagaimana anak-anak akan bertahan hidup, ujarnya, untuk mencegah meluasnya wabah polio. Organisasi-organisasi kemanusiaan berencana untuk memvaksinasi lebih dari 600.000 anak dalam beberapa minggu ke depan. Akan tetapi, rencana ambisius itu mustahil dilaksanakan tanpa adanya jeda pertempuran antara Israel dan Hamas. Dalam pernyataan bersama pada Jumat, WHO dan UNICEF menyampaikan perlunya jeda selama setidaknya 7 hari untuk menjalankan vaksinasi massal, di mana PBB berencana mengirim 1,6 juta dosis vaksin polio ke Gaza. Pada hari yang sama, Hamas juga menyatakan mereka akan mendukung gencatan senjata selama 7 hari untuk memfasilitasi vaksinasi. Badan Militer Israel untuk Urusan Sipil Palestina menyatakan mereka siap mendukung kampanye vaksinasi menyeluruh. Namun, menyalurkan vaksin ke Gaza baru berupa langkah awal. Para staf PBB kesulitan menerima pasokan medis dan bantuan lainnya akibat gempuran militer Israel, pertempuran antara tentara mereka dan Hamas, dan meningkatnya pelanggaran hukum yang menyebabkan penjarahan konvoi truk bantuan kemanusiaan. Kendala lainnya, vaksin harus disimpan dalam lemari pendingin, sedangkan listrik sangat terbatas di Gaza. Tim VOA melaporkan. Pendengar, hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diperingati di Washington, D.C. Detik-detik proklamasi dan rangkaian upacara lainnya berlangsung hikmat dengan dihadiri pejabat dan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia dan diaspora di sekitar Washington, D.C. Selengkapnya dilaporkan Made Yoni. Upacara pengibaran bendera kebangsaan RI merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI untuk kawasan Washington DC dan sekitarnya berlangsung di Wisma Indonesia, kediaman resmi Duta Besar RI untuk Amerika. Peringatan kemerdekaan RI tahun ini berlangsung singkat dan khidmat dengan dihadiri oleh sekitar 400 warga dan diaspora Indonesia bersama para pejabat dan staf serta anggota keluarga mereka. Upacara pengibaran bendera dipimpin oleh kuasa usaha ad interim KBRI Washington DC, Ide Bagus Made Bimantara dan Mayor Marinir Herwan Putra sebagai komandan upacara. Ide Bagus Made Bimantara menyampaikan perbedaan peringatan tahun ini dibandingkan sebelumnya. Yang berbeda adalah momentumnya. Jadi saya sangat senang gitu ya. Dari awal tahun sebenarnya perayaan 75 tahun hubungan Indonesia dengan Amerika kita laksanakan dengan sejumlah inisiatif dan kegiatan di berbagai sektor seperti bisnis, budaya, pendidikan, militer, dan lain-lainnya. Nah, ini saya bergembira bahwa pada bulan Agustus ini, tentunya 17 Agustus sebagai puncak perayaan pengibaran bendera begitu. Di antara peserta upacara pengibaran bendera di Wisma Indonesia terdapat sejumlah mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Amerika, khususnya di sekitar ibu kota Amerika. Mereka hadir dengan wajah berseri-seri karena mendapat pengalaman pertama merayakan kemerdekaan Indonesia di Amerika. Bella Intan Aulia adalah mahasiswa yang sedang menempuh studi S2 di Johns Hopkins University. Aku excited dan penasaran karena it's gonna be my first time upacara di US, so excited.
Sekitar 20 mahasiswa lainnya yang hadir dalam upacara itu juga tengah menempuh studi di perguruan tinggi Northern Virginia Community College untuk program-program studi yang lebih singkat sekitar 10 bulan untuk kelulusan bersertifikat. Para mahasiswa ini berbaur dengan kelompok masyarakat Indonesia lainnya. Suli Budi Santoso adalah diaspora Indonesia yang sudah bermukim di Amerika selama 25 tahun. Meski sudah puluhan tahun tinggal di Amerika, ia baru pertama kali menghadiri upacara pengibaran bendera. Waktu itu dibacakan detik-detik proklamasi ya, sempat merinding gitu, karena udah lama banget sih. Pada upacara peringatan ini, KBRI di Washington DC juga memberikan penghargaan kepada sejumlah staf yang telah mengabdi selama 40 tahun. Salah satunya adalah Errol Johannes Tandayu. Ia mengaku gembira mendapat penghargaan. Apalagi dengan adanya sekarang minggu depan, tanggal 25 Agustus, akan ada Wow Indonesia Wow. Wow Indonesia Festival ini akan diselenggarakan di Pennsylvania Avenue, sebuah jalan utama di Washington DC. Madeyoni melaporkan untuk VOA.